Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bermuwajahah duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi panggilannya, yakni pada malam ketiga dari bulan Ramadan. Kemarin kita diguyur hujan ya. Saya kemarin di Cipayung, saya rada ketar-ketir Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena khawatir jemaahnya nggak ada. Karena hujannya kan turunnya sedemikian terus. Tapi ternyata banyak. Ya kita sampaikan apresiasi. Kenapa kok kalian semua bisa datang ke masjid ini padahal hujan loh, saya bilang. Mereka semua pada ketawa. Ya. Entah memang mereka itu datang ke masjid memang betul-betul karena memang ruh dari kehambaan dia, atau ini hanya semacam tren karena memang ini masih Ramadan pada 10 pertama. Saya berangkat tadi dari rumah Pak, senang gitu loh Pak. Senangnya kenapa? Saya melihat ibu-ibu sama anaknya semuanya pakai mukena, masih nyanggul sejadah Pak, jalan. Begitu juga dengan bapak-bapaknya. Dan pemandangan ini hanya setahun sekali. Kemudian kebayang di benak saya, gimana kalau ini bisa menjadi tiap-tiap hari Pak? Artinya, kapan ini akan menjadi sebuah pemandangan tiap hari untuk kita? Kalau enggak kita jadikan Ramadan ini sebagai pelecutnya gitu Pak. Makanya saya ditanya sama Mas Irham ya. Mas Irham itu apa temanya pada malam kesempatan hari ini? Saya ngambil tema menjadi orang-orang yang terpilih dalam golongan otako pada malam ini dan pada malam-malam selanjutnya. Ada sebuah hadis dari Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatu awwalu lailati Ramadan," apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan, maka itu menjadi sebuah saat di mana Allah Subhanahu wa taala sufidatis syayatin wa maradatul jin. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan jin-jin yang jahat. Enggak cukup sampai di situ. Allah nyatakan wa ghulliqati abwabin nar, dan telah ditutup semua pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak dibuka satu pintu pun. Itu support Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga semuanya dibuka. Walam yughlab minha babun, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Allah menggunakan kata lam. Tsumma yunadil munadi, kemudian ada seorang malaikat yang menyeru. Dia menyatakan, ya baghiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, bersegeralah. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang mencari dan melakukan keburukan, aqsir, berhentilah. Kemudian Allah menyatakan, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailatin. Setiap malam Allah itu Pak akan mengambil orang-orang yang memang Allah bebaskan dari api neraka. Wadzalika kullu lailatin, kata si ulama tadi, itu terjadi setiap malam.
Makanya saya berharap Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini termasuk dalam golongan orang-orang yang otako, insya Allah. Dari bulan kemarinnya lagi, dan malam ini insya Allah. Nah, tapi apakah bisa terjadi begitu saja? Oh enggak. Yang pertama kita harus lakukan Bapak Ibu sekalian berbahagia, coba kita untuk merubah niat kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk urusan dunia. Kita puasa di sini Bapak Ibu tidak untuk urusan duniawi kita. Orang-orang yang kemudian berpuasa untuk mendapatkan nilai duniawi, percayalah bahwa akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipenuhi. Man aradad dunya wa zinataha, siapapun yang menginginkan dunia dan semua perhiasannya, yuwaffa ilaihim, disempurnakan kepada mereka. Ya, wa hum la yubkhasun, enggak dikurangi sedikit pun. Ya, tapi di akhir ayat berikutnya kemudian dinyatakan apa? Disiapkan untuk kita. Apa yang disiapkan? Api neraka. Makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia, luruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Langkah kedua yang kita lakukan adalah mengeksplor kehambaan kita. Saya sering nanya kepada para jemaah, apakah kita semua sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Hampir semua menyatakan, iyalah, kita puasa kok, kita juga sholat kok, kita juga zakat kok, masa kita nggak termasuk hamba? Oke, kata Imam Al-Ghazali Bapak Ibu, seorang hamba itu bisa betul-betul dianggap seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, logika kita antara hamba sahaya kepada tuannya itu, dia selalu meyakini bahwasannya rumah yang dia tempati saat ini, kekayaan yang dia nikmati saat ini, itu pasti karena fasilitas dari Tuhan. Jadi ketika ditanya, Anda enak banget ya, dapat fasilitas mobil, ya dapat fasilitas rumah, bisa hidup mewah. Si hamba tadi menyatakan enggak. Ini karena Tuhanku memberikan kepadaku. Jadi dalam konsep tauhidnya Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita betul-betul akan dianggap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala apabila kita selalu menyadari bahwasannya yang kita miliki saat ini bukan milik kita. Oleh karena itu kita nggak akan pernah merasa kehilangan apapun. Kalau misalnya ada di antara kita yang kemudian kehilangan sejumlah uang misalnya, atau kehilangan sejumlah harta, kemudian dia masih menangis, kita perlu untuk tanya, kenapa Anda menangis? Uangku hilang, aku baru ketipu, kata dia. Loh, emang itu uang Anda? Itu masalahnya. Kalau setiap orang meyakini bahwasannya apa yang dimiliki merupakan fasilitas Tuhan, berarti kan bukan miliknya. Kalau itu bukan miliknya, lalu kenapa kita harus merasa kehilangan? Padahal yang hilang dari kita bukan milik kita. Dan orang-orang yang menyadari tentang yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian berbahagia, ketika ada seseorang minta bantuan kepada kita, kita tidak akan pernah kemudian merasa berat untuk memberikannya. Karena kenapa? Yang kita berikan kepada mereka bukan uang kita, itu milik Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, kunna mustakhlafina alaih. Kami menguasakan. Jadi dikuasakan kepada kita, Pak. Nah, setelah dikuasakan sama dengan kita bilang begini, Pak Erwin, ini harta ya, Pak Erwin silahkan nikmati dengan sebenar-benarnya, tapi nanti kalau misalnya ada seseorang datang minta kepada Pak Erwin, tolong dikasih. Apa yang engkau berikan kepadanya dari harta yang kutitipkan kepada engkau, aku hitung sebagai pinjamanku kepada engkau. Itu Allah. Makanya firman-Nya, may yuqridullah qardhan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan. Padahal yang kita berikan bukan uang kita. Nah, yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu sekalian berbahagia, nanti Pak Erwin, apabila Pak Erwin berikan uang ini kepada orang yang membutuhkan, ya, dan Pak Erwin bisa juga pakai sesuka Pak Erwin, tapi engkau berikan kepada orang yang membutuhkan, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum wa anna lahumul jannah. Allah akan membeli
ya, membeli jiwa dan harta yang dia infakkan kepada orang lain itu dengan surga. Siapa yang lebih hebat dari Tuhan kita, Pak? Makanya kemudian konteks yang kita pertanyakan sekarang, untuk satu poin ini kita sudah termasuk hamba Allah ataukah tidak? Yang kedua, seorang abdi itu, seorang hamba sahaya itu kepada tuannya, yang direspon itu cuma dua. Ketika diperintahkan dia jalan, ketika dia jalan dia berhenti. Jadi ketika ada seorang hamba ini, seorang hamba ditegur kemudian, kenapa kamu ke sana? Tuanku memerintahkan saya. Awas dulu di situ itu ada banyak garong misalnya. Dia menyatakan Tuanku memerintahkan saya ke situ. Jadi konsep tauhidnya itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, seorang hamba yang dia betul-betul merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, harusnya yang menjadi responnya cuma dua. Ketika Allah perintahkan kepada kita, kita laksanakan. Ketika kita datang, kita berhenti. Maka kalau Anda ditanya sekarang, kenapa kok Anda tarawih pada saat ini? Ini perintah dari Tuanku. Kita nggak perlu lagi untuk ngomong apapun, Pak. Karena memang ini merupakan sebuah perintah. Ketika ada panggilan sholat datang kepada kita semua, kemudian kita tinggalkan pekerjaan kita ditanya, Pak, masih lama, baru aja azan. Iya, tapi Tuhanku sudah memanggilku. Nah ini hebat, Pak. Dalam konteks yang di sini, Pak, yang kedua, kita sudah termasuk hamba Tuhan atau tidak? Kemudian yang ketiga, seorang hamba itu kepada tuannya, semua apapun yang dia lakukan pasti demi dan untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya. Maka kemudian konsep tauhidnya itu adalah, kalau kita dianggap sebagai hamba Tuhan, maka harusnya apapun yang kita lakukan, Pak, kemudian kita lakukan untuk kepentingan dunia kita, itu salah. Ada seseorang begini misalnya, Pak, saya kesulitan nih Pak, gimana Pak? Oh, ente kurang sedekahnya, dia bersedekah. Setelah bersedekah ternyata masih kurang, kesulitannya tidak tercover tuh. Datang lagi, gimana? Sedekahnya kurang. Bapak Ibu sekalian berbahagia, hati-hati apabila kita meniatkan semua ibadah-ibadah kita untuk kepentingan duniawi kita. Hati-hatinya apa? Apabila Allah kemudian enggak segera memberikan pengkabulan kepada kita. Ya, karena kata seorang ahli hikmah menyatakan begini, Pak. Jangan sekali-kali engkau menuntut Tuhanmu lantaran dia terlambat memberikan pengkabulan kepada engkau. Tapi tuntutlah dirimu sendiri yang terlambat untuk melakukan penghambaan kepada dia. Itu kata ahli hikmah. Jadi Pak, untuk poin yang kedua ini, sudahkah kita memenuhi 3 dari kategori penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, agar kita termasuk golongan muttaqin, adalah Pak, menjadikan tujuan dari ibadah kita itu hanya akhirat, Pak. Masjid kita di Cilengsi itu Pak, di Duta Mekar Asri, itu dibangun oleh orang Kuwait, Pak. Kita dikasih duit oleh orang Kuwait untuk membangun itu. Ya, semuanya dari mereka, cuma sebagian kecil dari masyarakat sekitar. Orang Kuwait ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalau datang nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah telepon, ya nggak pernah ngasih tahu mau datang, tiba-tiba dia datang, entah dia datang sendiri atau bersama anak-anaknya. Suatu saat datang bersama anak-anaknya dia, Pak. Ya karena dia orang Kuwait, nggak ada yang ngerti kan. Tapi dia sangat takjub, kenapa? Karena di masjid itu ada madrasah, Pak. Ya, TPA yang kelasnya itu kelas masjid. Teras kanan, teras kiri, teras depan ada 2 kelas. Di dalam masjidnya malah ada 4 kelas, Pak. Ya, dia sangat kagum dengan itu, maka dihampiri, Pak, di tiap-tiap kelas tadi. Dia tanya, siapa di antara kalian yang juara 1? Saya, Pak. Dikasih $100. Pergi ke kelas yang satunya lagi. Di antara kalian siapa yang kelas 1 yang juara 1? Saya, Pak. Dikasih $100. Jadi setelah dikasih semua yang juara $100, Pak, dia baru menyadari ada seorang anak kecil yang ngikuti dia. Anak kecil sekitar kelas 3 SD, Pak.
Diikuti kemanapun dia pergi dan dilihat bagaimana dia mengeluarkan uang kemudian ngasih kepada anak-anak yang juara 1 tadi. Kemudian si Syekh tadi Pak mengeluarkan duit 100.000. Dia keluarkan juga duit $100. Dikasih, pilih mana? Si anak kecil Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ya, sungguh pun ibunya dari jauh sudah menyatakan ambil yang kiri. Ambil yang kiri, dia tetap ngambil yang kanan Pak. Ya, yang berwarna merah. Ya, ibunya kecewa. Karena kenapa kamu nggak ngambil yang sebelah kiri? Gitu. Oh ini nggak laku kok kata dia. Yang laku ini gitu. Ya, artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Kita berkaca kepada si anak tadi, kenapa dia memilih yang 100.000 daripada yang $100? Sebab yang ada dalam pengetahuannya adalah yang bisa dibelanjakan itu. Jadi setiap kita yang mengorientasikan semua perbuatan-perbuatan kita hanya untuk kepentingan duniawi kita Bapak Ibu, maka kepentingan yang terlihat di hadapan kita itu hanya dunia kita. Akhirat itu enggak ada. Maka Bapak Ibu akan sulit bagi kita untuk menjadi orang-orang yang muttaqi di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila semua diorientasikan hanya kepada kepentingan-kepentingan duniawi kita. Si ibunya kan marah-marah. Kenapa kamu? Ibu nggak ngasih tahu, dia bilang. Yang ini kan bisa laku. Itu dia Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka benar yang kemudian disabdakan dalam hadis tadi, bahwasannya pada sejak awal malam Ramadan itu Pak, itu semua pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu surga itu dibuka. Bahkan setan dan jin-jin jahat oleh Allah dibelenggu. Kalau Anda tanya kemudian, kenapa kok masih banyak orang yang enggak puasa, melakukan kejahatan pada siang hari bulan Ramadan? Itu bukan karena setan, Pak. Bukan karena setan. Tapi setiap kita sudah memiliki perangkat, Pak, untuk syahwat tadi. Siapa yang bisa menghalangi kita makan, Pak? Tidak ada, Pak. Aduh, lapar nih, mau makan. Seperti anak saya di awal Ramadan kemarin, Pak, anak 6 tahun. Ya, dia bilang, saya mau puasa ya, dia bilang. Oh iya nak, iya puasa. Jam 9 dia nyolek kaki. Ya, kayaknya aku nggak kuat ya, aku mau minum. Sebentar lagi. Tahan ya sebentar. Jam 10 nyolek lagi. Kayaknya aku nggak kuat deh ya, dia bilang. Oke, tapi sebentar lagi, tuh udah jam 10. Ya, sebentar lagi aja gitu. Jam 11 nyolek lagi Pak. Ya, kayaknya aku nggak kuat deh ya. Gimana kalau gini aja? Apa yang kamu minta, asal kamu bisa bertahan sampai jam 12. Oke deh, tapi aku bikin makaroni, dia bilang. Aku bikin makaroni. Deal, setuju. Jam 11 Bapak Ibu sekalian berbahagia, dia sudah datang lagi. Kayaknya gak kuat deh ya. Ayo bikin makaroni ya, oke? Ayo rebus. Tunggu sebentar. Tak lama-lamain Pak. Bikin makaroni tak lama-lamain, ya. Udah begitu selesai, kan panas tuh, 10:30 selesai masih panas. Nah ini masih panas. Nah. Ayah taruh di sini ya. Tapi ini masih panas. Tunggu. Aku lihat situ Pak, dia nunggu Pak, udah tinggal 12 kurang seperempat. 12 kurang seperempat. Tapi rupanya Pak, dia nggak colek imang makaroni tadi karena panas, tapi dia minum air Pak. Dia meminum air. Ya itu gambarannya. Artinya, kenapa kok dia nggak bisa menahan itu? Karena orientasi dia, saya lapar saat ini. Siapa yang bisa untuk menghalangi dia untuk makan? Ya sekalipun mungkin Bapak nanya, anak kecil, memang anak kecil nggak ada itu Pak. Tapi setiap kita pun, kita punya potensi syahwat sebenarnya Pak. Karena syahwat udah disematkan kepada kita. Setan itu hanya memperburuk keadaan. Bapak Ibu sekalian berbahagia, maka dari mimbar yang mulia ini Bapak Ibu, saya secara pribadi mengajak. Pertama, ayo kita luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niatkan dalam hati dan kita tancapkan dalam hati kita bahwasannya mungkin ini Ramadan kita yang terakhir dan kita tidak akan pernah ketemu dengan Ramadan berikutnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian berbahagia, explore Pak. Ya, explore penghambaan kita kepada Allah. Ya, jadikan kita betul-betul ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul seorang hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orientasikan
Semua apa yang menjadi perilaku dan pekerjaan kita serta ibadah-ibadah kita hanya untuk kepentingan-kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia kita. Mudah-mudahan saya berdoa kita semua yang ada pada kesempatan kali ini termasuk dalam golongan orang-orang yang otako, yang ada dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan dari api neraka setiap malam sampai akhir Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf wa nafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.